memang situasi hari ini memang situasi darurat. Jadi penanganan juga harus extraordinary keren, begitu. Harus luar biasa. Ada itu mengumumkan. Jadi saran saya sederhana saja nih. Luar biasa. Kita urus daerah ini pertama ya harus dengan kerendahan hati lah. Ini akibat ego kita satu sama lain, akhirnya dua dokter kita yang adalah putra anak tanan juga harus keluar. Kalau kita mau buka-bukaan di sini, ya kayaknya tidak etis lah. Kami juga melakukan advokasi dan identifikasi kenapa dua dokter ini keluar dari Rumah Sakit TC Hilas Maumere. Bukan hanya dua, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Ada 5 dokter ahli kita yang keluar dari Rumah Sakit TC Hilas Maumere. Dan ini ancaman, rumah sakit kita yang tipe C ini akan turun menjadi tipe D. Padahal rumah sakit kita ini adalah rumah sakit rujukan yang kita sudah desain. Banyak dokter, ada 5 orang yang sudah keluar, tambah 2 ini ber-7 dokter spesialis kita. Ada potensi lagi dokter ahli juga keluar. Ada apa itu? Ini yang harus kita diagnosa. Jadi saya pikir begini, kalau kita diskusi omon terus, capeklah kita nih. Jadi Pak Bupati, ini ada 2 dokter yang dari kita ini sudah ada ini. Panggil baik-baik, pendekatan secara kekeluargaan. Bukan tutur pan poin. Kalau rimun ini insentif, ya kita kabulkan. Yang kami tahu bahwa mereka juga sudah ajukan secara mekanisme birokrasi, mereka sudah ajukan. Mereka 1 bulan bisa 300 orang mereka melakukan pembiusan, baru kita kasih dari insentifnya 20 juta. Ini bagaimana? Dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Alasan kita bahwa kapasitas fiskal daerah kita yang kurang. Pada rumah sakit ini belut, Pak. 60 miliar per tahun dikembalikan ke rumah sakit untuk urus diri sendiri. Masa kita harus kalah dengan rumah sakit swasta yang mereka secara swadaya mandiri hanya harap dari klaim BPJS. Mereka bisa bayar dokter anestesi. Jadi sederhana saja nih. Ada 2 dokter yang ada hari ini, satu yang di Rumah Sakit Kewa Pante dan juga ada satu yang putra daerah kita yang baru keluar dari rumah sakit. Hari ini kita ketemu dengan mereka, omong baik-baik, urus administrasinya, besok mereka kerja, selesai. Sambil menunggu apa yang disampaikan seperti Pak Bupati itu, proses untuk urusan yang lebih lanjut. Sederhana. Kalau seandainya kita biarkan begini terus, aduh. Ya 62 itu yang teridentifikasi Pak Bupati. Siapa tahu yang tidak teridentifikasi yang mungkin hampir 3.000 lebih ibu hamil nih. 4.000-an ya Pak itu? Nah, yang 4.000-an. 4.000-an ini kalau bergejolak selesai kita ini. Ini kalau orang gugat kita secara pidana, mati kita nih. Kena semua kita ini. Jadi saya pikir selesailah, sudahlah. BPK juga tidak akan mungkin marah-marah kita kalau seandainya kita urus rakyat untuk keselamatan banyak orang. Yang penting kita kompak lah, datangkanlah dokter anestesi. Selesai. Saya kembalikan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Diki.